Ibadah itu apa? Bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang mungkin Bentuk ketaatan. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah artinya secara bahasa. Kalau ditinjau secara bahasa Arab, ibadah itu artinya ya taat. Kan gitu. Ibadah itu artinya taat. Jadi taat, tunduk, merasa hina di hadapan Allah. Jadi kalau di hadapan Allah merasa rendah diri dan harus merendahkan hati. Kalau di hadapan manusia tak boleh merendah diri. Ya. Rendah hati ya, tapi jangan rendah diri. Tapi kalau di hadapan Allah dua-dua, rendahkan diri dan rendahkan hati sudah pasti. Itulah dia komitmen dari ibadah, pengertian dari ibadah. Yang ketiga, ibadah itu artinya pengertian. Jadi semua bentuk ketaatan, semua bentuk tundukan dan perasaan menghamba, menghina di hadapan Allah, maka itulah dia ibadah. Nah, seorang ulama, ya, Syekhul Islam, dia menyimpulkan semua hal yang kita lakukan karena Allah, mencari ridha Allah itu jadi ibadah. Jadi nggak cuma sholat, nggak cuma haji, nggak cuma puasa, nggak cuma zakat, tapi semua hal yang kita lakukan, duduk, berdiri, berbaring, tersenyum, membaca, naik kereta, mencuci piring, mencuci baju, studi, semua bisa jadi ibadah. Semua bernilai dan ada ganjaran pahalanya kalau itu semua kita lakukan lillahi ta'ala, semua karena Allah. Dan Rasul tuntunkan harus paling tidak dibaca bismillah di awal perbuatan tersebut, maka dia bernilai ibadah. Nah, gitu ya kan? Jadi ibadah itu bukan cuma sholat saja, banyak hal yang kita lakukan. Anda hari ini Zoom meeting kita hari ini termasuk ibadah. Kalau tadi niatnya juga karena keingintahuan memperluas materi ibadah karena Allah Ta'ala, ya. Jadi banyak hal yang bisa jadi ibadah bagi seorang muslim, makan pun bisa jadi ibadah. Nah, ada satu ungkapan atau pendapat dari Ibnu Katsir yang Ibu catatkan di sini, karena itu menurut Ibu suatu pendapat yang sangat-sangat mendewasakan kita dalam hal beribadah. Apa itu? Bahwa menurut Ibnu Katsir, ibadah itu adalah an expression of what brings together the perfection of love, fear, and hope. Jadi ibadah baru dinyatakan dia dianggap sebagai ibadah bila dia punya 3 unsur emosi ini. Apa itu? Love, fear, and hope. Jadi ibadah kita itu harus ada touch-nya, harus ada sentuhannya, sentuhan cinta, sentuhan fear, takut, dan hope. Apa itu hope? Apa hope? Ya, apa itu hope? Harapan, Bu. Nolong. Apa itu Harapan. hope? Nolong. Harapan. Hope itu artinya harapan. Jadi dalam ibadah kita itu harus ada rasa cinta, takut, dan penuh harap kepada Allah. Kalau sholat kita hanya gerak tubuh, maka itu bisa saja jadi senam. Kalau puasa kita cuma supaya untuk bisa lebih membentuk tubuh yang bagus, ya kan? Bukan karena Allah, bukan karena ada sentuhan cinta, tidak mengharap ampunan Allah, tidak mengharap ridhonya Allah, cuma supaya diet aja. Puasa cuma jadi diet. Jadi semakin kita dewasa, semakin bertambah pelaksanaan ibadah sempurna dengan apa? Dengan menyematkan unsur cinta, takut, dan harap hanya pada Allah. Nah, ini merupakan tugas kita bersama, bukan Anda saja, Ibu pun sedang melatih diri untuk bisa beribadah dengan sempurna, seperti yang Ibnu Katsir nyatakan, bahwa ibadah itu harus punya sentuhan cinta, sentuhan takut, dan harap pada Allah, kan gitu ya. Nah, itu pendapat Ibnu Katsir yang Ibu catatkan di sini. Kemudian ada satu surat dalam Al-Quran yang sangat indah yang menyatakan bahwa kita dihidupkan oleh Allah, dihadirkan ke muka bumi hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, itu ada surat Al-Baqarah ayat 21, Allah menyatakan juga, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan. Coba Anda lihat ini, ada seseorang yang sedang ruku. Kalau Anda lihat kuda itu,
proporsi tubuh kuda itu senantiasa ruku. Dari mulai lahir sampai mati dia begitu saja. Ada kuda yang berdiri dia. Berdirinya memang seperti itu, ruku kondisinya. Kan? Jadi kalau ada manusia, bisa ditangkap 1000. File ibu bisa ditangkap. Jadi kalau ada manusia disuruh ruku, nggak mau ruku, berarti dia kalah sama kuda. Kenapa? Karena kuda itu dari lahir sampai mati dia ruku terus. Tapi manusia disuruh ruku, kadang-kadang tak mau ruku. Berarti manusia kalah dari binatang, Bu. Kalau tidak mau beribadah, nggak mau beribadah. Nah, jadi manusia itu lebih rendah dari kuda. Kenapa? Karena kuda terus-menerus ruku kepada Tuhannya, sedangkan manusia banyak kelahnya. Disuruh ruku, aduh ngantuk kali pun dah nih, aduh capek kali pun. Nah, makanya dalam Al-Quran itu ada satu juz 30, itu ada satu surat yang menggambarkan tentang kuda ini. Ayo, siapa ingat tuh? Surat apa itu? Surat apa yang membahas tentang kuda ini? Spesial sampai Allah buat satu surat. Surat apa itu? Ayo, Al-Adiyat. Adrian. Al-Adiyat. Al-Adiyat. Al-Adiyat itu kan artinya Kuda perang. Kuda. Kuda perang. Kuda perang. Kuda itu dikasih makan rumput saja dia, nggak dikasih apa-apa. Tapi dia kalau dipecut sama tuannya langsung lari ke medan perang, apapun ditempuhnya. Ya, berbagai macam kesulitan dalam peperangan itu ditempuh oleh kuda. Itu cuma dikasih makan rumput. Manusia apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada manusia? Makannya lebih hebat dari rumput, kan gitu. Ya kan? Seluruh alam ini disiapkan Allah untuk manusia. Tunggangannya, kendaraannya, makanannya, rezekinya, lautnya, langitnya, itu semua tunduk. Tunduk kepada anak Adam. Artinya dipersiapkan untuk manusia. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia ketika disuruh beribadah? Ada yang taat, ada yang ingkar, kalah dia dari kuda tersebut. Nah, jadi satu iktibar yang sangat indah dari surat Al-Adiyat, hendaknya memacu kita untuk senantiasa bisa ruku dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta, takut, dan harap kepada Allah. Nah, anak muda, sebelum ibu akhirin, ini kita